The Bluetooth device is connected successfully.
Terdengar suaranya? Benar. Agak gendeng karena masih gelap ya. Apa? Optimalisasi budidaya tanaman sayuran di lahan sempit dengan polybag. Ada gambaran nggak? Maksudnya apa? Ada gambaran nggak? Optimalisasi budidaya. Lanjut aja Bu. Belum ya. Kasih pengulaan. Optimalisasi, mengoptimalkan lahan. Apakah itu tanaman sayuran? Tanaman sayuran, karena kita fokusnya ke tanaman sayuran ya. Optimalisasi yang biasanya ada di lingkungan keseharian kita sebelum kita masuk ke tanaman perkebunan yang lebih fokus ya. Ada tebu kalau di kita sama kopi kalau di TPN ya. Kita kesini dulu, kita paham dulu ini tentang tanaman sayuran yang akrab dengan keseharian kita. Apakah tanaman sayuran itu? Ada gambaran nggak? Tanaman sayuran itu seperti ini, seperti itu, seperti apa? Bingung? Tanaman sayur? Sayur apa? Sayur
Bisa ya sayuran ya. Tapi dia nggak termasuk sayuran. Bisa. Itu cuma buat campuran aja. Buat campuran. Buat campuran bukan termasuk sayur. Yang warna oranye Wesley. Sayuran warna oranye. Wortel. Lah, bayangan kalian wortel itu ada di mana? Iya, jagung kan? Itu bisa berbuah di mana akarnya kan? Nah, gitu. Kalau ubi di jalan, kan buah. Itu berbuah. Meskipun bisa ditumis atau bisa dibuat isian lumpia, itu termasuk buah apa sayur? Nah, karena temanya hari ini sayuran, jadi fokusnya ke sayuran. Ada gambaran? Ya, tentang sayuran bergizi enggak? Kenapa kita harus makan sayur? Tubuh kita butuh sayuran. Kalau kita enggak makan sayur sama sekali, ada yang enggak suka makan sayur? Nah, Putri, sama sekali dari sekian banyak sayur. Dari sekian banyak sayur harus ada satu sayuran meskipun itu cuma itu aja. Harus ada asupan sayuran yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau bisa sampai nasi putih, ayam goreng, nasi putih, sambal geprek, nggak ada sayurnya, kering kita, tubuh kita itu butuh asupan sayur. Di dalam sayur banyak terkandung gizi dan serat. Kalau kita banyak seratnya, pencernaan kita juga sehat. Oke, nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Kenapa sebelah? Sebelah itu ada baiknya, ada enggaknya. Baiknya ada sayurannya. Kerupuknya tahu, kerupuk itu mentah kan ya? Jangan sering-sering makan kerupuk mentah. Benar dimasak tapi tidak waktu memasak kerupuk itu masih kurang. Jadi kasihan ususmu harus mengkonsumsi makanan seperti itu. Boleh makan seblak tapi jangan setiap hari. Pesan sama mbaknya, mbak kerupuknya dimasak agak lama. Biasanya kan dicemplung atau 5 menit itu langsung diangkat kan. Itu sebenarnya sama kayak kita makan mie instan. Bener nggak? Enak kan? Enak di mulut, nggak enak di perut. Nggak enak di perut, enak di badan. Konsumsi mie, begitu juga dengan seblak. Seblak jangan pakai kerupuk, oke ya? Sayuran aja ya sama mie. Nggak usah pakai kerupuk, pakainya mie matang. Biasanya mie ada pekiol ya. Kenapa kita jadi bahas seblak ya? Oke, ada sayurannya. Boleh, tapi jangan sering-sering. Kasihan tubuhmu. Kalian masih muda, masa depannya masih ada. Kalian masih harus habis ini kelas 2 ya, kelas 3 untuk kuliah, aktivitas kerja. Ada yang sudah ada bayangan tuh aku nggak kuliah, aku mau nikah aja. Tapi seperti itu enggak makan. Habiskan waktu kalian sebelum nikah. Ada yang punya pacar khusus? Laki benar. Prabu. Dayu, Davi, David. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi kita tentang sayuran. Apa itu sayuran? Sudah ada gambaran. Tanaman yang bisa dikonsumsi apanya tadi? Buah, daunnya, buahnya, akarnya, akarnya. Bukan sayuran sudah ada gambaran. Oh, aku nanti mau ini bu. Selanjutnya, pertanyaan teman kita, bagaimana kita bisa menanam sayuran sendiri meskipun lahannya terbatas? Rumahnya di mana nih? Pedesaan, perkotaan? Pedesaan. Kalau pedesaan, kebunnya atau pekarangannya lebih luas ya? Tapi kan nggak mungkin kita ganti rupel, kacau, kita olah lahannya jadi hutan itu kan mungkin enggak? Enggak. Lebih ke apa yang ada di pekaranganmu? Bener. Apa? Kandang ayam? Di halaman ayam. Di halaman ayam. Ada halaman ayam. Sawah.
yang tahu 1 berapa? Nggak tahu. Nanti aja yang belajar. Kalau nggak pernah cari itu ada hitungan. Dan efisien bagi selain solusi praktis, ekonomis, efisien, tidak menghabiskan banyak uang atau tempat, bisa ditanam di perkotaan, di pekarangan rumah atau di halaman sekolah yang sekiranya ada nggak tempat untuk menanam di sekolah? Ada kan ya? Nah, terus keunggulannya apa? Fleksibel lahannya, karena kita pakainya di polybag, jadi ukuran lahan itu nggak harus luas. Ada juga perkebunan cabai. Pernah ya perkebunan cabai yang sawahnya semua tanam cabai. Ada, kita nggak butuh lahan banyaknya karena kita mungkin nggak punya ya. Punya pun untuk yang lain, untuk apa? Ada yang ngantuk Mas Bayu, cok, ayo. Ada sih ngantuk. Coba speakingnya. Kita konsentrasi dulu. Coba 1, coba 2, coba 3, coba 2. Pinter. Coba 1, coba 3. Mas Prabu, semangat. Ya, oke, fleksibel, mobilitasnya polybag itu bisa dipindah. Oh, ini
Jamur tiram. Jamur tiram itu bukan polybag namanya, tapi backlog. Beda juga. Enoki. Enoki setiap jamur itu media tanamnya berbeda. Kalau backlog, kalau jamur tiram putih atau jamur tiram coklat itu sama media tanamnya. Media tanamnya tahu ini bubuk gergaji, kayu tahu. Nah itu kalau kayu jati juga nggak bisa. Kayu mangga, pohon mangga itu kalau kita di blender ya, kalau itu dihancurkan, masuk mesin penghancur, jadi kayak serbuk, diwadahi plastik namanya backlog, bukan polybag, backlog. Terus dimasak, sampai tidak ada ruang di dalamnya, benar-benar sudah padat terisi sama bubuk serbuk itu. Bubuk kayu itu nggak hanya serbuk kayu aja, tapi ada campurannya. Pinter pertanyaannya. Jadi ada serbuk kayu, ada pupuk Korea, ada gula. Pakai gula Bu, ya. Itu untuk menumbuhkan bakterinya, bakteri jamurnya, bibit jamurnya. Terus ada juga kok lupa, yang putih itu namanya apa? Gamping. Tahu gamping? Tahu. Nah itu dicaruk
kelompok 1. Nah, namanya 1. Oke, kelompoknya. Silakan ambilnya nomor kelas. Silakan dibuka ketemunya. Iya loh. 3 doang. Wih, buka sekarang. Sudah dapat semua belum? Belum. Sekarang kalau sudah dapat semua baru buka. Baru bisa tulisannya. Dapat berapa? Sudah. Boleh berbeda, boleh, tapi harus ngumpul satu warna. Biru sama biru, hijau sama hijau. Kelompoknya gitu, orange sama orange. Pink ini, pink sama orange. Pinknya orange setara. Yang lari. Sudah, boleh dibuka, boleh, silakan. Kelompok apa ini? Kelompok terong. Oke, terong. Kakak semangat. Kenapa dengan terong? Kita berekspektasinya tomat. Sudah selesai. Ya. Cabai. Oke, nanti nyambel bareng-bareng. Ada terong, ada cabai, ada tomat. Kita nyambel terong nanti kalau sudah berbuah. Oke? Oke. Sebelah sini yang jelas. Nah, silakan diskusi, tak kasih waktu
wife is ready to help.
Apa ya?
kemudian juga akar untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian manfaat membantu perkembangan perkembangbiakan generatif. Bagian 85 batang sebagai penyokong bagian hubungan lainnya. Oke, kalian yang di depannya menanam pohon tanaman apa? Tomat. Apa yang perlu di alat dan bahannya? Alat stok bag. Stok bag. Itu aja. Itu aja. Itu aja alatnya. Serius. Hah? Bahannya apa ini? Bahan tanah, pupuk, air, bersih. Oh, oke. Ada yang perlu kita tanyakan? Tidak. Tepuk tangannya buat kelompok. Akhir, kelompoknya Hero. Silakan. Suruh dewe sendiri bisa tatak suruh. Kata orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terong akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang pertama dari daun, fungsinya adalah tempat utama terjadinya fotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Yang kedua, Fungsi dari buah yaitu melindungi biji di dalamnya dan membantu dalam penyebaran biji. Dari bagian tumbuhan terong memiliki akar. Fungsi akar sendiri untuk menyerap air dan mineral dari tanah, menampung tumbuhan agar tetap kokoh, dan juga setelah dari akar menjadi tumbuhnya bagian batang. Fungsi batang sendiri sebagai penopang tumbuhan, mengangkat dan menyalurkan air dan mineral dari akar. Terakhir. Jadi banyak bacanya apa? Belum. Oh belum. Masih ada lagi apa? yang terakhir fungsi dari batang sebagai penopang tumbuhan, mengangkat dan menyalurkan air dan mineral dari akar. Nah, cek ke depannya. Ada yang menanyakan? Cek nomor lain? Tidak. Cek ke depannya. Menanam. Menanam terong. Menanam terong. Media alat yang kita gunakan yaitu ada polybag, cetok, dan talang air. Ya, talang air. Oke. Selanjutnya ada bahan untuk kita
Untuk penugasannya, pertemuan depan bahwa alat dan bahannya, bahwa bibitnya juga. Ini hanya contoh saja. Tapi tetap kalian tanam di sini ya. Ini satu videonya nanti penanamannya. Ya, untuk refleksi. Jadi tadi dari awal sampai akhir pembelajaran kita, apa yang kalian dapat? Pengertian dari saya. Pengertian dari sayuran. Oke, tadi sudah dibahas. Pengertian sayuran adalah apa? Itu Tanaman yang bisa dimakan apanya? buahnya, Daunnya, makanan, buahnya. Ada contohnya juga. Terus, bagaimana cara kita menanam di lahan yang sempit dengan menggunakan media tanah, polybag apa? Ada polybag, ada apa lagi? hidroponik, Ada hidroponik, ada apa lagi? Aqua apa gitu ya? Yang air dulu taruh di ember, air tanamannya taruh di atasnya. Jadi medianya air. Aqua apa? Pernah lihat nggak? Belum. Pak. Lupa namanya apa? Nah itu juga media tanam. Tapi paling gampang adalah paling hemat, paling ekonomis, paling ekonomis adalah polybag. Kenapa kok polybag paling hemat, paling ekonomis? Paling ekonomis karena apa? Betul, bisa di polybagnya, tempat pakainya bisa dibuat di rumah tempat ini. Dua, tidak terjangkau. udah terjangkau, bisa dipindah-pindah nggak kalau lahannya? Iya. Bisa ditata yang baik. Selain tanaman sayuran juga bisa buat tanaman hijau. Hias, tanaman hias hotel. Itu untuk refleksi kita ini hari ini. Sebelumnya kita tutup pertemuan kita pagi ini, pagi mudah-mudahan ya. Bukti minta kesal
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Boleh sambil lihat video. Ini hampir sama semua tanaman cabai, tomat sama terong. Ini untuk penyemaian kayaknya. Ya, ini untuk yang kecil. Kalau mau mulai dari kecil. Ini sekamnya bukan sekam bakar berarti. Ya? Oke, pasti. Makasih. Oke. Oke, terima kasih. Kerjakan nggak ya? Nggak usah. Simpan aja. Nggak koleksi. Ya. Kalau kita kan nggak perlu menyemai dari biji ya, langsung ke bibit lama. Bisa lebih dari satu itu nanti. Kalian bisa lihat referensinya dalam YouTube langsung atau buku atau tanya sama petaninya langsung. Bisa. Komposisi tanah sama sekamnya lebih banyakkan banyakan sekam sama kompos ya kalau kita. Kalau penyemaian beda sama media tanam sekam yang sudah bibit. Oke, sudah tentu seperti ukuran tanaman kalian. Ada cabai juga. Oke, cukup? Cukup ya, sudah ada gambaran ya. Kedepannya mau apa? Referensinya sudah, kesimpulannya sudah. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Monggo ketua kelas memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa